Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil akhiril jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah rahimatullah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah rahimatullah. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan kali ini ana bisa bersilaturahim kembali kepada antum sekalian, terutama kepada orang tua guru kita Ustadz Azhar Kanaba, dan juga mungkin pengurus semua KTMI yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Eko Arido dan lain-lain. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita semua yang hari ini hadir, menyempatkan hadir, menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, menjadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah rahimatullah. Disadari atau tidak, ternyata hari-hari yang hari ini kita lalui merupakan hari-hari akhir dari kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui hari ini merupakan hari akhir dari dunia dan alam semesta ini sendiri. Bahkan Rasul pernah mengatakan begini kepada para sahabatnya, Anna was-sa'ah kafatain. Sesungguhnya aku dan hari akhir itu seperti dua jari ini. Artinya begitu dekat, tidak ada batas, tidak ada bedanya. Jadi antara dia diutus sebagai Nabi dan Rasul dengan hari akhir itu memang sudah sangat dekat. Bahkan tidak ada bedanya lagi. Seperti ketika Rasul mengatakan, Anna wa kafiyatul yatim kahataini fil jannah. Sama seperti Rasul ketika mengatakan, saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini di surga nanti. Jadi hari akhir itu, Masya Allah, begitu dekat, tidak ada batasnya, bahkan tidak ada pembatas sama sekali. Ini harus kita pahami karena akan berpengaruh kepada sikap dan tingkah laku kita ketika menjalani hari-hari kehidupan kita. Siapa yang sadar ini adalah hari akhir, akan bersungguh-sungguh dia beramal. Tapi barang siapa yang tidak sadar ini hari akhir, maka amalnya, perbuatannya, pekerjaannya, ibadahnya mungkin masih tertunda atau biasa-biasa saja. Maka ketika bicara hari akhir, ini perkara penting buat kita semua. Lalu kalau coba kita tanya, di antara kita yang hadir hari ini, ada tidak di antara kita yang hari ini tidak percaya adanya hari akhir? Ada tidak kira-kira? Insya Allah tidak ada, dan semua kita yakin adanya hari akhir. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang di luar sana, hatta yang mengatakan dirinya beriman dan Islam, apakah mereka yakin 100% adanya hari akhir? Ana bisa garansi
tidak semuanya percaya hari akhir, walaupun dia beriman dan Islam. Karena ketika bicara masalah hari akhir, bukan sekedar keyakinan dalam lisan kita saja, tapi bagaimana amal-amal perbuatan kita, aktivitas kita, kerja kita, ibadah-ibadah kita, sudah belum menunjukkan kalau kita percaya hari akhir. Maka berapa banyak hari ini orang percaya dirinya tentang hari akhir, tapi aktivitasnya, perbuatannya, amalnya tidak menunjukkan dia percaya kepada hari akhir. Maka Allah begitu murka kepada orang-orang semacam ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan engkau percaya hari akhir, tapi amalmu, perbuatanmu, pekerjaanmu, ibadahmu tidak mencerminkan engkau percaya hari akhir? Maka ketika bicara hari akhir, banyak yang belum percaya. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan semacam ini. Kita percaya, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh untuk hari akhir. Ikhwan fillah rahimatullah. Ketika bicara masalah hari akhir, ini adalah periode atau masa atau waktu yang begitu berat bagi orang-orang beriman. Karena di masa-masa inilah begitu banyak fitnah-fitnah datang bertubi-tubi kepada kita. Di masa-masa inilah ujian, cobaan, bahkan musibah datang besar kepada kita. Maka bicara masalah hari akhir berat buat orang-orang beriman. Berat buat orang-orang beriman. Maka kata Rasulullah, ketika orang-orang dihadirkan di hari akhir, itu laksana menjalankan Islam seperti menggenggam bara api. Jadi kalau Islam diibaratkan bara api, kemudian kita genggam di akhir zaman itu, kita akan genggam secara kuat bara api itu, atau kita lepas kira-kira, atau kita pegang pelan-pelan kira-kira. Gimana kira-kira? Kalau Islam itu adalah bara api, jadi di akhir zaman itu Islam diibaratkan bara api yang membahayakan kita, yang merugikan kita, yang menyakitkan kita. Seakan-akan Allah bukan begitu. Rasul mengajarkan begitu kepada kita semua. Maka banyak di antara kita ketika akhir zaman melepaskan Islam, meninggalkan Islam, menjauhkan Islam, karena dia sadar Islam merugikan dirinya. Kalau dia bisnis jalankan dengan cara Islam, rugi dia. Dia berpolitik dengan cara Islam, rugi dia. Maka ditinggalkan Islamnya. Itulah hari akhir. Maka berat hari akhir ini. Maka berat zaman-zaman akhir ini. Ujian, musibah, fitnah begitu besar datang kepada kita. Maka kita perlu tahu apa sih hari akhir itu, agar sikap kita, tingkah laku kita, amal kita, perbuatan kita selaras dengan itu semua. Maka kalau kita analogikan sajalah, kalau ikan yang biasa hidup di air yang bersih, air yang jernih, habitat awalnya seperti itu, lalu dipindahkan ke kolam yang airnya keruh, banyak bakterinya, mungkin penuh dengan racun-racun kimia. Bagaimana ikan itu akan hidup? Susah dia bernapas, susah dia bergerak, mungkin lambat laun akan mati. Begitulah orang-orang beriman di akhir zaman itu. Berat buat mereka. Maka kalau kita analogikan beginilah, kalau kita pengen pergi ke satu tempat ya, mungkin satu tempat yang orang terkenal di situ. Tempat itu tempatnya begal, tempatnya perampok, tempatnya kerusuhan, tempatnya kriminal, istilahnya begitu. Lalu kita harus lewat tempat itu. Ketika kita lewat tempat itu, karena kita tahu banyak begal, banyak perampok, penuh kriminalitas di situ, perasaan kita ketika lewat di situ tenang atau takut kira-kira? Tempatnya penuh dengan kriminalitas, banyak begal, banyak perampok, kita tahu itu, lalu kita harus lewat tempat itu, maka pasti kita penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Tapi bayangkan, andai kata kita pergi ke tempat itu, tidak ada informasi, kita nggak tahu itu tempat-tempat berbahaya, tempat penuh dengan kriminalitas, perampok, begal ada di situ. Lalu kita lewat di situ. Tentu biasanya kita lewat dengan rasa tenang, biasa-biasa saja. Begitulah orang hari ini, di akhir zaman ini. Karena tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, dianggap biasa saja. Dianggap biasa saja. Padahal kata Rasulullah, ini hari begitu banyak cobaan, ujian, bencana, musibah, fitnah kepada kita semua. Berat buat orang-orang beriman. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, di masa ini diizinkan untuk orang berdoa minta mati. Perhatikan sekali lagi, di masa ini Rasul izinkan orang untuk berdoa untuk minta mati. Padahal hukum asal orang minta mati itu atau mati sendiri itu haram. Tapi kalau punya alasan syar'i kata Rasulullah boleh. Di masa yang sulit seperti ini kata Rasulullah diizinkan untuk orang minta mati.
karena terpenuhi syarat-syarat syar'inya. Ketika iman sudah sulit untuk dijaga, ketika Islam sulit untuk kita pegang, ketika masa itu ketika kita istiqomah menjalankan iman dan Islamnya, dipertaruhkan nyawa kita, maka diizinkan kita berdoa untuk mati. Ana sempat teringat ketika peristiwa beberapa tahun lalu ya, ketika Suriah diinvasi oleh kelompoknya Bashar al-Assad laknatullah. Bahkan sampai Aleppo 100% tunduk di tangan-tangan mereka. Lalu para muslimah di sana minta fatwa, minta ketetapan dari para mufti dan syekh di sana untuk mati, daripada mereka harus melayani nafsu-nafsu dari para penguasa pada saat itu. Bahkan kalau kita melihat Palestina sebelum kepemimpinan Syekh Ahmad Yasin sampai Syekh Ahmad Yasin, mereka pun ada diizinkan untuk mematikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Ini fase-fase sangat sulit, zaman sangat sulit bagi kita semua orang-orang beriman. Maka diizinkan kata Rasulullah untuk engkau minta mati dengan alasan yang syar'i. Tapi jangan ketika ditanya, Mas, kenapa berdoa minta mati? Kalau saya hidup bosan Ustaz, itu nggak boleh. Atau Mas, kenapa berdoa minta mati? Ustaz, kalau saya hidup keingetan mantan. Nah itu nggak boleh juga. Jadi harus alasannya alasan syar'i. Maka Rasul senantiasa mengajarkan umatnya di zaman seperti ini untuk istiqomah menjalankan iman dan Islamnya dengan berdoa. Apa doa yang dipanjatkan Rasulullah ketika zaman-zaman seperti ini? Kata Rasulullah, seringlah engkau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, berikan keteguhan hatiku kepada dinmu dan berikan kesanggupan kepadaku untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepadamu. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah terhadap agama ini dan istiqomah menjalankan agama ini. Nah, ikhwan fillah rahimatullah, ketika bicara akhir zaman, ini fase yang begitu kelam. Fase bukan hanya gelap. Kalau gelap kadang-kadang masih kita bisa raba-raba. Ini begitu kelam. Saking begitu padat dan gelapnya situasinya, Rasul mengatakan ini fase begitu kelam. Karena orang sudah mulai menjauhi Islam dan sudah memakmurkan kekufuran. Orang sudah mulai menjauhkan Islam dan gemar memakmurkan perbuatan-perbuatan kekufuran. Dan di masa ini pula lah ilmu-ilmu dicabut oleh Allah, maka berserakanlah, makmurlah kebodohan di mana-mana, sampai timbul al-harju. Sahabat bertanya, ma al-harju ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan al-harju Rasul? Kata Rasulullah, al-harju itu saling membunuh orang dengan begitu mudah, sampai-sampai yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia bunuh orang lain, dan yang dibunuh pun tidak tahu alasannya kenapa dia dibunuh oleh orang lain. Udah terjadi belum kira-kira hari ini sekarang? Orang begitu bunuh orang lain, bahkan karena urusan-urusan sepele, urusan-urusan kecil, gara-gara uang 100.000, 50.000, dia bunuh anaknya, dia bunuh orang tuanya, dibunuh istrinya, dan seterusnya. Terjadi hari ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, di fase ini, di masa ini, sayakti ala nasi zamanun, akan datang satu masa pendusta dianggap orang-orang yang amanah, dan orang yang amanah dianggap pendusta. Dan akan datang satu masanya orang-orang yang amanah dikhianati, dan pengkhianat diberikan amanah. Terlihat gak kira-kira hari ini itu? Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur, yang gak amanah dikasih amanah. Itulah kondisi hari ini. Maka kalau coba kita sikapi kondisi kita hari ini, terkait dengan wabah yang sekarang menimpa kita, lepas mungkin masih ada yang percaya ini ada atau tidak, yang jelas faktanya yang kita alami, hidup kita makin sulit, bisnis makin sulit, ekonomi makin turun, perusahaan banyak yang tutup, karyawan banyak PHK, kita alami itu semua. Sampai hari ini pun kita belum tahu
Saking gelapnya fitnah itu, kita tidak tahu siapa yang bermain di belakang itu semua. Iya nggak? Tahu nggak kita siapa yang main di belakang itu semua? Nggak tahu. Saking begitu beratnya fitnah kita alami hari ini, gitu. Walaupun ada kajian delik sandi yang mengatakan begini, kajian spionase. Kalau ada satu fitnah yang begitu besar, begitu masif, sampai benar-benar kita tidak paham dan tidak tahu siapa penyebabnya, siapa dalangnya, kata kajian itu, maka lihatlah di akhirnya siapa yang diuntungkan dari peristiwa itu. Maka kalau coba kita lihat runutannya kira-kira ya, wabah udah hampir 2 tahun lah, hampir mau 2 tahun, setahun setengah lah kalau di Indonesia. Di negara lain ada yang sudah hampir 2 tahun. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Orang digiring untuk harus vaksinasi, gitu kan ya kira-kira ya. Ada yang pernah nggak satu orang vaksin secara mandiri di rumah sakit biayanya berapa? Ada yang tahu nggak informasinya? Kalau kita divaksin di rumah sakit ini bukan program yang ada kita ikut, kita mandiri vaksin sendiri, berapa biayanya? 2 kali suntik apa sekali suntik gitu Pak? 2 kali suntik, betul. Jadi ada informasi kalau dosisnya dari Sinovac itu sekali suntik 325 harga dasarnya ya. Kalau disuntikan 2 kali itu berarti berapa? 650. Hampir dekat dengan informasi Pak Eko tadi, hampir 800. Ini 650. Sekarang coba kita hitung kalau penduduk dunia hari ini diestimasi saja lah dengan kalkulasi itu sekitar 7 miliar. Benar nggak kira-kira? Penduduk dunia sekarang 7 miliar. Kira-kira begitulah hitungannya. Kalau kita ambil 10% saja lah dari penduduknya 7 miliar tadi itu, berapa? 7 miliar diambil 10%. 700 juta. Dikali dengan 650.000 per orang. Ketemu angkanya berapa? Kira-kira 455 triliun. Itu kalau kita ambil 10%. Kalau dia kejar 15%, 20%, 30% akan lebih besar nilainya. Ini bukan bisnis kecil. Bukan bisnis tingkat internasional, tingkat global. Maka ketika bicara masalah kondisi seperti ini pun fitnah buat kita semua. Bagaimana kita mensikapi situasi semacam ini? Dan disinilah orang-orang beriman diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang mengetahui. Wallahu ta'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan kita tidak punya ilmu apa-apa tentang itu semua. Maka dekatkan diri kepada Allah, maka kita akan selamat di akhir ini. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Ketika bicara masalah akhir zaman, hari-hari terakhir ini, Allah sudah menyebutkan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tertinggi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hai orang-orang beriman, engkau adalah orang-orang yang terbaik di antara manusia. Allah sudah sematkan orang-orang beriman sebagai kuntum khairu ummah. Tapi harus kita sadari, secara perlahan-perlahan sematan Allah itu hilang dari kita semua. Karena kita di hari-hari akhir ini, di zaman akhir ini, sudah terhinggapi oleh suatu penyakit. Suatu penyakit yang penyakit ini secara medis tidak akan pernah ada yang sanggup menyembuhkannya. Penyakit apa itu? Al-wahn, cinta dunia dan takut mati. Karena begitu cintanya dia terhadap dunia, takut akan kematian. Karena cintanya dia kepada dunia, takut dia berjuang di jalan Allah. Karena takutnya dia kepada dunia, inginnya dunia, maka dia pun rendah ibadahnya kepada Allah, kualitas ibadahnya kepada Allah. Karena dia begitu cinta kepada dunia. Maka ketika orang begitu cinta kepada dunia, maka pasti korelasi otomatisnya adalah dia mau, dia tidak mau, dia takut, dia menghindar dari kematian. Padahal orang-orang beriman itu kalau dia ingin diteguhkan oleh Allah kedudukannya di muka bumi ini, di dunia ini, maka dia harus senantiasa dekat dengan Allah, kemudian menolong pada Allah. Tanpa itu
hancur dan merugilah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'malakum. Hai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan kedudukan kita dan Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Tapi walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'malakum. Seakan-akan Allah mau mengatakan begini, kalau engkau dihidupkan oleh Allah, diberikan umur dan usia, diberikan waktu, tidak pernah berjuang di jalan Allah, tunggu aku akan berikan musibah besar namanya kekafiran. Walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'malukum. Nah, orang kalau sudah digelincirkan kepada kekafiran, cuma dua yang dia tunggu, sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Maka Allah sematkan kita sebagai kuntum khairul ummah, menjadi pendorong buat kita, motivasi buat kita untuk terus bekerja, terus beramal, terus berjuang, memperjuangkan agamanya Allah. Hanya dengan cara seperti itulah Allah akan jaga kita dunia akhirat. Tapi berapa banyak karena tadi itu begitu cinta kepada dunia, kemudian dia takut mati. Padahal orang-orang yang sudah mengatakan saya beriman, mustahil tidak diuji oleh Allah, pasti diuji oleh Allah. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sunnatullah akan datang kepadanya ujian. Maka seperti yang hari ini kita saksikan, ujian-ujian, fitnah-fitnah begitu bertubi-tubi datang kepada kita. Nah, di akhir zaman ini ada banyak ujian-ujian besar kepada kita semua. Paling sedikit, Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 fitnah besar yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, yang harus coba pelan-pelan kita cermati, kita pahami, kita mengerti, sehingga sikap kita benar terhadap fitnah-fitnah tadi. Apa fitnahnya? Di masa yang sulit semacam ini ada 4 fitnah. Pertama, fitnah iman. Yang kedua, fitnah harta. Yang ketiga, fitnah wanita. Yang keempat, fitnah persatuan atau ukhuwah di antara orang-orang beriman. Mudah-mudahan ini kajian bisa merefresh kita kembali. Apakah kita termasuk orang-orang yang terfitnah dengan 4 hal ini? Atau kita termasuk orang-orang yang sudah mempersiapkan diri mensikapi secara benar terhadap 4 fitnah ini? Pelan-pelan kita bahas. Sampai jam berapa ini Pak Eko? Sampai zuhur. Oke. Pertama, fitnah iman. Di zaman yang berat seperti ini, yang penuh fitnah semacam ini, begitu sukar membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di akhir zaman yang seperti ini samar membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jangankan bicara masalah agama, jangankan bicara masalah agama, bicara di luar agama saja kita susah membedakannya. Kita coba bedakan hari ini. Kadang pernah kesulitan nggak bedain perempuan sama laki-laki hari ini? Kadang-kadang susah. Dibilang perempuan kok kayaknya tomboy, dibilang laki-laki kok gemulai. Gitu. Susah kita membedakannya. Bahkan kita sempat lihat di media massa, ada orang sudah nikah 2 tahun, 2 tahun atau 2 bulan ya? 2 bulan lah kira-kira. Baru sadar kalau pasangannya laki-laki. Pernah dengar berita itu? Sudah nikah 2 bulan, baru tahu pasangannya kalau laki-laki juga. Bayangkan juga. Nikah 2 bulan, baru tahu kalau pasangannya laki-laki. Hatta sekalipun sudah 2 bulan, belum tahu pasangannya seperti apa. Maka bicara masalah keimanan, banyak orang terfitnah dengan iman. Banyak orang terfitnah dengan iman. Mengatakan dirinya saya sudah beriman, saya sudah beriman, saya sudah beriman. Padahal belum tentu dia beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang beriman. Karena apa ciri orang beriman itu? Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan. Itu masuk pintu gerbang Islam. Yang disebut orang beriman secara benar itu apa? Surat Al-Hujurat ayat 15 menjelaskan kepada kita. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Orang beriman itu tidak lain tidak bukan hanyalah orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dan Rasulnya, kemudian summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Tidak ada reserve, tidak ada pilah-pilah, tidak pilih-pilih, tidak tunda-tunda, tidak diskusi dulu. Kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Ini ciri orang beriman. Bahkan kata para ulama, tidak ada definisi yang hak tentang orang beriman kecuali surat Al-Hujurat ayat 15 ini. Siapa mereka? Yang kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Nah, sudahkah kita seperti itu? Ketika kita mengaku diri kita beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya, kita summa lam yartabu atau sami'na wa ata'na. Sudah belum seperti itu? Kalau belum, jangan-jangan kita terfitnah dari bagian yang pertama, fitnah keimanan. Karena berapa banyak hari ini orang menjalankan syariat-syariat Islam, perintah-perintah Allah yang enak saja menurut mereka, yang mudah saja menurut mereka, yang berat, yang sukar, dia tinggalkan, dia pinggirkan, bahkan dia tolak. Ada nggak seperti itu? Maka dia telah terfitnah untuk bagian yang pertama, fitnah iman. Nah, mudah-mudahan kita yang terus mengkaji, belajar, tarbiyah, taklim, dipahamkan oleh Allah. Sejatinya orang-orang beriman itu tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, summa lam yartabu. Dia tunduk patuh pada perintah Allah. Pertama, fitnah iman. Yang kedua, fitnah harta. Tadi telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Azhar, terkait bagaimana kita ikhtiar, berbisnis, berusaha. Harus dipastikan kita ikuti perintah-perintah Allah, agar harta-harta kita menjadi harta yang halal. Tapi kata Rasulullah SAW, di masa ini, di zaman ini, di akhir zaman ini, di hari akhir ini, kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku takutkan dari umatku, tapi berlimpahnya harta, kemudahan yang aku khawatirkan kepada mereka. Karena kalau sudah berlimpah harta, dia mencari sedemikian rupa, dia kejar sedemikian rupa, dia lupa halal dan haram. Dia tinggalkan bahkan halal dan haram. Asal masuk pundi-pundi ke kantongnya, dia ambil, dia terima, tanpa lihat lagi halal dan haram. Padahal orang kalau makan harta haram, berapapun nominalnya, berapapun rupiahnya, akan mengalir kepada darah anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, sehingga menjadikan mereka taat, tunduk, patuh kepada Allah akan rendah, akan kurang, bahkan akan hilang. Sehingga orang-orang sering makan harta haram, malas tubuh ini untuk diajak untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bahkan doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah karena telah bercampurnya harta haram dengan harta halal. Maka coba kita perhatikan sekali lagi. Sudahkah yang kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita bekerja pagi, siang, dan malam, itu semua harta kita halal? Pernah nggak kita introspeksi seperti itu? Kita muhasabah seperti itu. Sudah belum nih harta saya sebulan, hari pertama, kedua, sampai hari ke-30, itu semua yang kita dapatkan itu halal? Pernah tidak kita mengintrospeksi seperti itu? Jangan-jangan masih bercampur dengan yang haram. Karena pernah suatu ketika ada seorang jamaah datang kepada saya, Ustadz, kenapa sudah hidup sekian lama berumah tangga, saya tidak dikaruniai keturunan? Jadi sudah nikah 15 tahun. Lalu kami usaha, kami ikhtiar pun banyak ujian, banyak cobaan, sehingga usaha saya nggak pernah berjalan lancar. Bahkan seringkali dalam hidup ini ya Ustadz, sering ditimpa oleh musibah-musibah yang besar. Lalu saya tanya ke jamaah tadi, Bapak datang ke majelis ini sendiri atau berdua dengan istri? Berdua dengan istri, Ustaz. Kalau gitu ajak istri Bapak, kita ngobrol bertiga. Lalu saya tanya kepada mereka berdua,
Selama Bapak diberikan umur oleh Allah, usia oleh Allah, apakah Bapak yakin usaha Bapak, ikhtiar Bapak, bisnis Bapak, pekerjaan Bapak menghasilkan harta yang halal? Atau jangan-jangan sampai hari ini masih bercampur dengan yang haram? Itu tanpa dikomandoi, istrinya langsung berdiri. Sambil dia agak sedikit tekan meja, dia berkata, "Wallahi demi Allah Ustaz, sampai hari ini nggak pernah kami makan harta haram, walaupun sepeser pun juga." Gitu. Suaminya pun mengiyakan, "Benar Ustaz, nggak pernah saya ambil harta orang lain. Haram buat kami Ustaz." "Baik kalau begitu," saya jawab. "Bersyukur kalau begitu kondisinya. Tapi coba cermati, dengarkan penjelasan saya. Kalau kita dikasih rizki oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, lalu di antara rizki itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan 2,5%. Harusnya kita keluarkan 2,5% buat orang lain, lalu tidak kita keluarkan karena alasan-alasan tertentu, masih ada dalam harta kita, lalu kita makan. Hukumnya apa?" Saya tanya begitu ke mereka. Lalu mereka akhirnya pun sadar. Kalau itu hak orang lain Ustaz, berarti kalau kamu makan hukumnya haram. Nah, itulah hari ini kita masih terfitnah dengan hal semacam itu. Kita diajarkan, diperintahkan, disugesti oleh Rasulullah untuk senantiasa berinfak, sedekah di jalan Allah. Tapi berapa banyak yang benar-benar menjalankan perintah ini? Semua kita punya hak kewajiban mengeluarkan 2,5% tiap bulan. Sudahkah kita kerjakan? Sudahkah kita tunaikan? Kalau belum, 2,5% ada di harta kita, lalu kita makan, mengalir kepada anak istri kita, itu pun bagian yang haram. Jadi pertama fitnah iman, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah yang tidak kalah pentingnya, fitnah wanita. Sudah begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga anak istri kita, keluarga kita. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari sisi penampilan. Harus menutup auratnya, menghijabkan dirinya, menutup dirinya. Sudahkah ini kita kerjakan? Padahal perintah Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan ahlimu, anak istrimu, dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Berapa banyak kita hari ini mungkin masih belum sanggup merubah anak istri kita untuk berhijab, untuk berjilbab, padahal ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Dan inilah fitnah akhir zaman. Berapa banyak anak-anak kita hari ini merasa bangga, merasa senang tanpa hijab. Tanpa hijab. Berapa banyak hari ini kita rajin datang kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, tarbiyah, tapi mengajak istri kita, anak kita berat untuk mengikuti syariat ini. Padahal kata Rasulullah SAW, "La yadkhulul jannah dayyus." Lalu sahabat bertanya, "Ma dayyus ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan dayyus ya Rasulullah? Dayyus itu laki-laki, suami, kepala rumah tangga yang tidak punya sifat cemburu kalau istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya tidak menutup auratnya. La yadkhulul jannah dayyus. Sudahkah kita implementasikan? Sudahkah kita kerjakan hari ini? Itu fitnah yang ketiga. Fitnah yang keempat, fitnah persatuan, fitnah ukhuwah di antara orang-orang beriman. Ketika bicara masalah persatuan, ukhuwah, ini seperti fata morgana. Kalau bicara di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian, begitu menarik untuk dikaji, begitu sejuk suasananya. Tapi dalam tataran implementasi, hati-hati orang beriman berat untuk dipersatukan. Padahal perintah Allah begitu tegas. "Wattasimu bihabli jami'ah wa la tafarraqu." Wajib untuk kalian berjamaah, mengikatkan diri kepada Islam. Dan haram hukumnya berpecah belah. Nah, hari ini berapa banyak orang bicara masalah persatuan, ukhuwah, manis di majelis-majelis ilmu, tapi berat di masyarakat. Ini ujian buat kita semua. Lalu ketika ujian-ujian fitnah-fitnah sebesar ini sudah begitu datang bertubi-tubi kepada kita, bagaimana sikap kita orang-orang beriman menyikapi ini semua? Menyikapi ini semua. Maka coba kita lihat pesan Rasulullah SAW kepada umatnya
yang sudah masuk di akhir zaman, di hari-hari akhir. Rasul perintahkan kepada kita, pesankan kepada kita 3 hal. Di masa yang sulit semacam ini, yang berat semacam ini, yang kelam semacam ini, penuh dengan fitnah-fitnah semacam ini, Rasul ajarkan kepada kita 3 hal. Pesankan kepada kita 3 hal. 1, kata Rasulullah SAW, ketika sudah masuk fase-fase semacam ini, bersegeralah kita untuk beramal. Bersegeralah kita untuk beribadah. Bersegeralah kita menuntut amal-amal soleh. Karena kata Allah, wasyari'u ilal magfirati min rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, mumpung masih hidup, mumpung masih ada usia, masih diberikan umur oleh Allah. Untuk apa? Untuk bertaubat, cari ampunan Allah dan jannah. Jadi di masa yang sulit seperti ini kita diperintahkan untuk segera taubat lalu beramal. Segera taubat lalu beribadah. Segera taubat lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cara seperti itu kita akan diberikan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada perintah Rasul yang paling penting hari ini buat kita semua untuk bersegera beramal. Untuk bersegera beramal. Untuk segera beramal. Bahkan kata Rasulullah, kalau andai kata hari ini adalah masa hari akhir, kiamat datang hari ini, kata Rasulullah, lalu di tanganmu masih ada 1 butir biji atau 1 butir benih, maka kata Rasulullah, tanamlah benih itu, mudah-mudahan jadi amal solehmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segera tanam benih itu, mudah-mudahan jadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Rasul kepada kita di akhir zaman ini untuk bersegera beramal, bersegera beramal. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW di masa sulit semacam ini, perbanyak doa untuk dihindarkan, untuk dilindungi dari apa? Dari fitnah-fitnah yang ada. Dari fitnah-fitnah yang ada. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, alam kubur, neraka, bahkan fitnahnya Dajjal. Karena nanti kalau sudah mulai masuk benar-benar dekat dengan hari akhir, akan turun Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnahnya Dajjal. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnahnya. Karena Dajjal itu kalau sudah datang, ikhwan fillah rahmatullah, kalau dia tunjuk langit, Dajjal menunjuk langit, maka turun hujan dari langit. Dia tunjuk tanah, maka itu semua yang ada di tanah mati adanya. Siapa yang sanggup menghindarkan fitnah yang semacam ini? Bahkan orang mati pun kalau dia tunjuk, maka hidup lagi orang itu. Itulah fitnah yang sangat besar di akhir zaman nanti. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, berlindung kita dari fitnah kubur, fitnah api neraka, hidup dan mati, dan juga fitnah yang paling besar, yaitu Dajjal. Nah, pesan Rasulullah SAW yang paling penting buat kita semua, yang ketiga adalah sabar. Sabar dengan fitnah-fitnah yang ada. Kenapa Rasul memerintahkan kepada kita, berpesan kepada kita tentang sabar? Karena sejatinya sabar itu suatu kemuliaan bagi orang-orang beriman. Tidak ada perkara yang paling penting di dunia ini kecuali sabar, kata para ulama. Jadi tidak ada aktivitas yang paling penting setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah sabar menerima ketetapan Allah. Maka sabar menjadi penting buat orang-orang beriman, karena sejatinya adalah penolong buat kita semua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong dalam kehidupan. Jadi sabar perkara penting buat kita semua, terutama hari-hari akhir semacam ini, zaman akhir seperti ini. Sabar menjadi kunci pokok buat kita semua untuk selamat dalam cobaan-cobaan ini, fitnah ini semua. Maka Rasul menekankan agar kita sabar. Maka kalau coba kita lihat, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anak-anaknya, ya bunayya aqimus shalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wasbir ma asabak min azmil umur. Wahai anak-anakku, tegakkan salat, ajak orang kepada yang ma'ruf, cegah kepada yang mungkar, dan bersabarlah kalian
Bersabarlah kalian. Innaka min azmil umur. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Jadi bicara masalah sabar, ini perkara paling penting buat kita semua. Karena sabar menjadikan kita selamat dari fitnah-fitnah yang Allah hadirkan di akhir zaman ini. Karena sabar merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Sehingga dia menjadi sumber segala kebaikan. Orang kalau sabar mensikapi kehidupan ini, kebaikan akan hadir dalam dirinya. Akhlak-akhlak mulia akan datang pada dirinya. Kalau dia bersifat sabar. Dengan kesabaran yang dia hadirkan, membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kalau coba kita analogikan. Sabar terhadap tubuh kita ini. Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Itu karena sabar perkara yang paling penting. Dia ada di mana posisinya kira-kira? Ada di kepala, di tangan, di badan, atau di kaki kira-kira? Kalau anak boleh tanya nih. Kalau sabar perkara yang paling penting buat orang beriman, kalau dia laksana tubuh kita ini, dia kepala, tangan, badan, atau kaki kira-kira? Maka kalau coba kita melihat, kita coba lihat ya di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Ada nggak pernah kita lihat ada orang minta Pak, Bu, minta Bu, tapi nggak ada tangannya, cuman badan sama kaki gitu. Mungkin kita masih pernah lihat. Atau kalau kita keluar pinggir jalan, kita lihat ada orang minta Pak, Bu, minta sedekahnya gitu, tapi nggak ada kakinya gitu. Sering kita jumpai. Atau mungkin orang Pak, Bu, minta Bu sedekahnya, tapi maaf, badannya hampir nggak ada, cuman sampai sepinggul lah kira-kira. Jadi kalau dia bergerak itu didorong pakai gerobak kecil lah gitu, yang pakai roda gitu. Kita masih jumpai. Jadi nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada pangkal pinggulnya atau badannya gitu. Dan pernah nggak kita jumpai ada orang Pak, Bu, minta sedekahnya, tapi nggak ada kepalanya? Belum pernah kita jumpai. Karena begitulah manusia. Manusia masih bisa hidup tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mungkin badan, tapi tidak akan pernah bisa hidup tanpa kepala. Begitulah sabar. Manusia kalau diberikan umur, diberikan usia, tapi tidak bisa bersifat sabar, tidak bisa berlaku sabar, sejatinya dia mati dalam kacamata Allah. Karena sabar sumber kebaikan buat orang-orang yang beriman. Maka kalau kita benar-benar sabar mensikapi ujian musibah yang hadir pada hari ini, termasuk mungkin wabah-wabah yang sekarang kita lihat, virus corona yang kita hadirkan hari ini, yang kita saksikan hari ini, yang kita alami hari ini. Kalau kita sabar, menjadi kebaikan buat kita semua. Coba tolong diperhatikan. Rasul pernah bersabda begini. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada orang-orang beriman, tidak diberikan harta, tidak diberikan jabatan, tidak diberikan kedudukan, tidak diberikan materi, tapi diberikan musibah oleh Allah. Kata Rasulullah. Wa may yuridillaha bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin muliakan manusia, muliakan orang-orang beriman, tinggikan derajatnya, enggak dikasih materi, enggak dikasih jabatan, enggak kasih kedudukan, Allah berikan musibah kepada mereka. Kira-kira kenapa ya? Kok Allah pengen berikan kemuliaan kepada orang beriman melalui musibah? Karena justru dengan musibah itulah orang beriman bisa bersabar. Dengan sifat sabarnya itulah Allah muliakan mereka. Jadi berapa banyak hari ini orang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada mereka. Berapa banyak orang mengaku dirinya cinta kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mencintai Allah, tapi Allah nggak cinta kepada mereka. Tapi ketika orang diberikan musibah lalu dia bersabar, pasti Allah mencintai mereka. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi berjuang di jalan Allah diikuti oleh para pengikutnya, tidak gentar, tidak takut, tidak patah semangat. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi lantaran sabar Allah cinta kepada kita semua. Bahkan lantaran sabar kita ketika ditimpa musibah, fitnah, ujian, bencana,
menjadikan kita tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Rasul yang ketiga ini penting untuk terus kita introspeksi. Jangan sampai dalam kehidupan kita, usia yang Allah berikan kepada kita, kita lupa bersabar. Karena sabar ini akhlak para nabi dan rasul. Mereka banyak ditimpakan musibah, bencana, ujian, tapi mereka dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena dengan ujian itu mereka bersabar. Maka nanti bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah rahimatullah, ketika kita diwafatkan oleh Allah, diambil usia kita, dicabut usia kita, dicabut nyawa kita, berakhir kehidupan kita, lalu semua kita dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar nanti itu orang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut dengan ahlu afiyah. Ahlu afiyah. Afiyah itu artinya sehat. Jadi orang yang semasa hidupnya di dunia banyak diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran, diberikan rezeki, diberikan nikmat, banyak diberikan kemudahan oleh Allah. Itu yang namanya ahlu afiyah. Satu kelompok lagi di padang mahsyar nanti itu namanya ahlu musibah. Ahlu musibah itu orang yang ketika diberikan umur, usia dan waktu oleh Allah hidup di dunia ini tidak pernah lepas, tidak pernah sepi dengan ujian, musibah dan bencana Allah timpakan kepada mereka. Jadi ketika kita sudah mati semua nih, lalu dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar jadi dua kelompok. Ahlu afiyah, ahlu musibah. Orang yang banyak diberikan kelonggaran dan orang banyak diberikan musibah oleh Allah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, coba dihisap terlebih dahulu ahlu musibah. Lalu dihisaplah mereka semua oleh para malaikat. Lalu kata para malaikat, ya Allah, setelah kami timbang, kami hisap, kami hitung, kami kalkulasi, telah hangus ya Rasulullah Pak dosa-dosanya. Telah hilang semua dosa-dosanya ya Allah. Karena ketika ditimpa musibah, bencana, kesulitan, dia bersabar, sabarnya menghancurkan dosa-dosanya. Dan yang kami lihat ya Allah hanya pahala-pahalanya yang besar, pahala-pahalanya yang banyak, yang berat timbangannya. Karena ketika musibah datang dia bersabar, begitu besar Allah berikan pahala kepada mereka. Lalu kata Allah, wahai para malaikatku, karena begitu banyak pahala-pahala mereka dan hilang semua dosa-dosanya, tempatkan ahlu musibah di tempat yang paling tinggi, di surgaku yang paling tinggi, kata Allah. Sampai saking tingginya kedudukan orang-orang ahlu musibah itu, lalu ahlu afiyah lalu berkata kepada para malaikat, kepada Allah pula, ya Allah, kalau begini kedudukan orang-orang yang diberikan musibah lalu dia bersabar, ahlu musibah, maka tolong berikan kesempatan kepada kami hidup barang 1-2 hari lagi, lalu timpakan besar musibah kepada kami, berikan ujian besar kepada kami, bencana besar kepada kami, agar kami bisa bersifat sabar, agar dengan sabar itu pula lah kami mendapatkan tempat yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Jadi nanti kalau orang sudah dikumpulkan di padang mahsyar, yang dia minta cuma satu, diberikan kesempatan lagi, hidup 1-2 hari, barang 1-2 hari, lalu coba minta diberikan timpakan musibah yang besar kepada mereka, agar mereka bisa bersifat sabar. Karena begitu tinggi kedudukan sabar. Maka hari ini yang kita semua mengalamilah ujian, musibah, bencana yang begitu berat buat kita semua. Yang sudah hampir mau 2 tahun ini musibah datang kepada kita. Semua kehidupan ekonomi kita susah, rumah tangga kita susah, bahkan kita mencari ilmu pun susah. Nah mudah-mudahan dengan kita bersabar, kita ikhlas kepada Allah, kita ridho kepada Tuhan Allah, Allah berikan ganjaran kedudukan yang tinggi kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri kita terhadap fitnah-fitnah yang datang kepada kita, terutama tadi fitnah yang 4, fitnah iman, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah ukhuwah. Sudahkah kita benar-benar bisa mensikapinya, atau kita termasuk orang-orang terfitnah di dalamnya? Nah mudah-mudahan dengan pesan Rasulullah yang 3 tadi itu, dengan kita terus beramal, segera beramal, berdoa kepada Allah dan sabar, kita bisa dihindarkan dari fitnah yang besar itu. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan,
hilaf dan salah datang dari anak pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.